Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hakikat kurikulum yang beranggotakan yang pertama Nuha Yumna Nabila NIM 23040190003, yang kedua Resa Anirianti 23040190010, yang ketiga Ikfi Minah Putusania yaitu 23040190095, dan Eni Kurniawati 23040190130. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kuri yang berarti pelari dan kuri yang berarti tempat terpacu. Awal mula istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, yaitu terutama dalam bidang atletik. Pada zaman Romawi kuno, kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh dari dua garis start dan garis finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Namun, setelah itu kurikulum yaitu jarak yang harus ditempuh menjadi program sekolah dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Program tersebut berisi mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik selama kurun waktu tertentu, yaitu SD atau MI selama 6 tahun, SMP atau MTS 3 tahun, dan SMK, SMA ataupun MA yaitu 3 tahun. Secara terminologis, istilah kurikulum dalam pendidikan adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik yang bertujuan untuk mendapatkan ijazah. Setelah itu pengertian kurikulum menurut tradisional yaitu ada 4 implementasi pengertian tersebut, yaitu yang pertama, kurikulum terdiri atas semua mata pelajaran. Yang kedua, peserta didik harus mempelajari dan menguasai seluruh mata pelajaran. Yang ketiga, mata pelajaran tersebut hanya diperoleh di sekolah secara terpisah. Yang keempat, tujuan akhir kurikulum adalah memperoleh ijazah. Namun, secara modern, pengertian kurikulum yaitu kurikulum adalah semua kegiatan dan pengalaman potensial, yaitu isi atau material yang telah disusun secara ilmiah, baik di dalam maupun di luar sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada 4 implementasi kurikulum adalah yang pertama, kurikulum tidak hanya terdiri dari mata pelajaran saja, namun kegiatan pengalaman pelajaran saja, namun kegiatan pengalaman potensial yang disusun secara ilmiah. Yang kedua, kegiatan sekolah tidak hanya di dalam sekolahan saja, namun juga dilakukan di luar sekolah. Yang ketiga, guru sebagai pengembang kurikulum perlu menggunakan multistrategi dan pendekatan serta sebagai sumber belajar bervariasi. Dan yang keempat yaitu tujuan akhir pendidikan tidak hanya untuk mendapatkan ijazah saja, namun tetapi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Poin kedua adalah kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Nah, seberapa pentingnya kedudukan kurikulum dalam pendidikan? Semua gerak kehidupan kependidikan itu dilakukan sekolah didasarkan pada apa yang direncanakan oleh kurikulum. Kehidupan di sekolah adalah kehidupan yang dirancang apa yang diinginkan kurikulum. Pengembangan potensi peserta didik menjadi kualitas yang diharapkan didasarkan pada kurikulum. Proses belajar yang dialami peserta didik di kelas, di sekolah, dan di luar sekolah dikembangkan berdasarkan apa yang direncanakan kurikulum. Nah, jadi begini, suatu sekolah jika tidak ada kurikulum, maka pendidikan itu tidak akan terarah dan tidak akan mempunyai tujuan yang jelas. Sehingga kegiatan apapun yang akan dilaksanakan oleh sekolah itu juga terdapat di dalam kurikulum. Jadi, kurikulum itu adalah sebagai rencana awal untuk kegiatan pendidikan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, kurikulum adalah dasar sekaligus pengontrol terhadap aktivitas kependidikan. Tanpa kurikulum yang jelas,
Jika tidak ada kurikulum sama sekali, maka kehidupan pendidikan di suatu lembaga menjadi tanpa arah dan tidak efektif, tidak akan mempunyai tujuan yang jelas dalam mengembangkan potensi peserta didik menjadi kualitas pribadi. Yang tidak ada kurikulum maka tidak akan maksimal, seperti itu. Bisa dikatakan juga bahwa kalau sebuah sekolah itu tidak punya kurikulum, maka sebuah bangunan itu tidak akan mempunyai pondasi sehingga akan runtuh. Baik, selanjutnya yaitu fungsi kurikulum dalam pendidikan. Nah, kurikulum dipandang sebagai program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dengan ini, pendidikan diharapkan mampu menjawab persoalan masyarakat serta mampu meningkatkan derajat manusia. Kedudukan kurikulum dalam aktivitas belajar mengajar sangat krusial. Nah, maka dari itu kurikulum mempunyai fungsi yang sebagaimana berikut saya jelaskan. Yang pertama adalah fungsi kurikulum dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Nah, di sini fungsi kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu alat untuk membentuk manusia seutuhnya sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional, termasuk berbagai tingkatan tujuan pendidikan yang ada di bawahnya. Kurikulum sebagai alat dapat diwujudkan dalam bentuk program, yaitu kegiatan dan pengalaman belajar yang harus dilaksanakan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, program tersebut harus dirancang secara sistematis, logis, terinci, proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua yaitu fungsi kurikulum bagi sekolah yang bersangkutan. Nah, yang pertama adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, tujuan pendidikan yang akan dicapai tersebut disusun secara berjenjang mulai dari tujuan pendidikan yang bersifat nasional sampai tujuan instruksional. Kemudian jika tujuan instruksional tercapai, hasilnya langsung dapat diukur melalui kegiatan belajar mengajar di kelas. Pada gilirannya akan tercapai pula tujuan-tujuan pada jenjang di atasnya. Setiap kurikulum sekolah pasti di dalamnya tercantum tujuan-tujuan pendidikan yang akan atau harus dicapai melalui kegiatan pengajaran. Yang kedua yaitu kurikulum dijadikan pedoman untuk mengatur kegiatan-kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Dalam hal ini pelaksanaan pengajaran misalnya telah ditentukan macam-macam bidang studi, alokasi waktu, pokok bahasan atau materi pelajaran untuk tiap semester, sumber bahan, metode atau cara pengajaran, alat dan media pengajaran yang diperlukan. Di samping itu, kurikulum juga mengatur hal-hal yang berhubungan dengan jenis program, cara penyelenggaraan, strategis pelaksanaan, penanggung jawab, sarana dan prasarana, dan sebagainya. Yang ketiga adalah fungsi kurikulum bagi sekolah tingkat atasnya. Dalam hal ini, kurikulum dapat untuk mengontrol atau memelihara keseimbangan proses pendidikan. Dengan mengetahui kurikulum sekolah pada tingkat tertentu, maka kurikulum pada tingkat di atasnya dapat mengadakan penyesuaian. Misalnya saja, jika suatu bidang studi telah diberikan pada kurikulum sekolah, tingkat bawahnya harus dipertimbangkan lagi pemilihannya pada kurikulum sekolah tingkatan di atasnya, terutama dalam hal pemilihan bahan pengajaran. Nah, penyesuaian bahan tersebut dimaksudkan untuk menghindari keterulangan penyampaian yang bisa berakibat pemborosan waktu. Kemudian yang lebih penting lagi adalah untuk menjaga kesinambungan bahan pengajaran itu. Fungsi yang keempat adalah fungsi kurikulum bagi setiap jenjang pendidikan. Nah, di sini
Yang pertama adalah fungsi kesinambungan, yaitu sekolah pada tingkat yang lebih atas harus mengetahui dan memahami kurikulum sekolah yang di bawahnya sehingga dapat dilakukan penyesuaian kurikulum. Yang kedua adalah fungsi penyiapan tenaga, yaitu bila mana sekolah tertentu diberi wewenang mempersiapkan tenaga-tenaga terampil, maka sekolah tersebut perlu mempelajari apa yang diperlukan oleh tenaga terampil, baik mengenai kemampuan akademik, kemudian kecakapan atau keterampilan, kepribadian maupun hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Yang kelima adalah fungsi kurikulum bagi guru. Nah, dalam praktek, guru merupakan peran utama dalam pengembangan kurikulum sekaligus sebagai pelaksana kurikulum di lapangan. Nah, guru juga sebagai faktor kunci dalam keberhasilan suatu kurikulum. Nah, bagaimanapun baiknya, kurikulum itu disusun pada akhirnya akan tetap bergantung dengan kemampuan guru di lapangan. Dan efektivitas suatu kurikulum tidak akan tercapai bila guru tidak memahami kaitan dengan kehidupan sosial. Yang kelima adalah fungsi kurikulum bagi guru. Nah, dalam praktek, guru merupakan peran utama dalam pengembangan kurikulum sekaligus sebagai pelaksana kurikulum di lapangan. Nah, guru juga sebagai faktor kunci dalam keberhasilan suatu kurikulum. Nah, bagaimanapun baiknya, kurikulum itu disusun pada akhirnya akan tetap bergantung dengan kemampuan guru di lapangan. Dan efektivitas suatu kurikulum tidak akan tercapai bila guru tidak memahami dan melaksanakan kurikulum sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Yang keenam adalah fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Nah, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah merupakan pedoman untuk mengatur dan membimbing kegiatan sehari-hari di sekolah baik intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun non-kurikuler. Bagi kepala sekolah, kurikulum merupakan barometer keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah dituntut untuk menguasai administrasi kurikulum dan mengontrol kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan agar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Disinilah pentingnya pemerintah melibatkan kepala sekolah dalam merancang kurikulum, termasuk sosialisasi kurikulum baru. Yang ketujuh adalah fungsi kurikulum bagi pengawas. Fungsi kurikulum bagi pengawas dapat dijadikan sebagai pedoman, patokan, atau ukuran dalam membimbing kegiatan guru di sekolah. Kurikulum dapat digunakan pengawas untuk menetapkan hal-hal apa saja yang memerlukan penyempurnaan atau perbaikan dalam usaha pengembangan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan. Yang kedelapan, fungsi kurikulum bagi orang tua. Nah, kurikulum sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan. Orang tua wajib berpartisipasi memberikan masukan, kemudian ide atau yang lainnya dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum bagi orang tua sebagai bentuk partisipasi orang tua terhadap sekolah untuk membentuk dan mengembangkan karakter peserta didik atau anak-anaknya. Itulah fungsi dari kurikulum. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan perkembangan kurikulum. Nah, apa itu tujuan? Tujuan merupakan segala sesuatu yang dicapai. Segala sesuatu itu bisa berupa barang, tempat, ada pula hal abstrak seperti cita-cita, kedudukan, jabatan maupun sifat luhur. Nah, adapun cara menyampaikan tujuan tersebut, yakni dengan kegiatan fisik, namun ada pula yang berupa direncanakan terlebih dahulu, baru kita mengerahkan tenaga untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan perkembangan kurikulum ini banyak ahli yang berpendapat, yakni yang pertama menurut Ames, tujuan kurikulum
dari tujuan pendidikan nasional merupakan sebuah pernyataan yang mendeskripsikan sebuah harapan hidup yang meliputi beberapa nilai yang diambil secara sengaja maupun tidak. Yang kedua, menurut Zeiss, tujuan kurikulum lebih mengarah pada hasil yang ingin dicapai oleh sekolah, yang menunjukkan sebuah gambaran yang spesifik dari sebuah sekolah dan merupakan bagian dari sistem sekolah, serta menunjukkan sasaran jangka lebih panjang dari pertimbangan kelas. Sedangkan menurut Mary Payne, tujuan kurikulum yakni tujuan yang dirancang dengan ringkas dan dituturkan dari tujuan secara umum. Nah, dari poin ini dapat disimpulkan bahwa tujuan perkembangan kurikulum terdiri dari tingkat tertentu yang mencerminkan levelisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ingin dicapai, sehingga seluruh energi dan aktivitas dalam rangka pendidikan dan perkembangan kurikulum terbingkai dalam tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.